Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara wa ja'ala al-laila wan nahara kulluha ayatul liulil absar. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadinil abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Habib Ghazi Syihab. Beliau ini kawan saya dulu ketika sama-sama belajar di Mesir. Saya tidak pernah lupa dengan beliau, tapi beliau yang lupa dengan saya. Ya, setelah saya sapa beliau tadi, betul apa yang dulu juga sama-sama di perantauan ketika di Jawa Timur. Beliau adalah dari Kalimantan Barat dan saya dari Kalimantan Tengah. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Bapak Rusli, yaitu kepala kelurahan, ya, kepala kelurahan Beringin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Al-Khidmah Kota Semarang. Yang sama-sama kita hormati para sepuh bin sepuh Al-Khidmah Semarang, para santri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya tausiah ini berapa jam, Bu? Sanggupnya ibu-ibu berapa jam? 2 jam? Nek ibu puas kalau 2 jam, saya yang lemas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Kira-kira kita ini lebih baik kita apa lebih baik ayam? Lebih baik kita. Tapi coba kita lihat ayam jam 2 malam dia sudah barangkali kokokannya itu adalah menyembah kepada Allah. Sementara kita
kalau bangun jam 2 malam, kita kemana? Pipis. Berpipis, jadi nggak cebok. Jangan-jangan kita yang sempurna fisik kita ini adalah jauh lebih baik orang-orang yang buta ketimbang kita, orang-orang yang tuli ketimbang kita, orang-orang yang bisu ketimbang kita. Orang buta tidak pernah melihat hal-hal yang haram, sementara kita, orang-orang bisu tidak pernah ngerasani uang, sementara kita, orang tuli tidak pernah mendengarkan ghibah, tidak pernah mendengarkan fitnah, sementara kita. Jadi kira-kira janjane apik kita atau apik mereka? Hah? Jadi kalau Allah berfirman, tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, artinya kita harus beribadah. Tapi beribadah itu tidak semudah beribadah begitu saja. Beribadah itu yang pertama harus kita mengetahui rukunnya. Rukunnya sholat ada berapa? Rukunnya wudhu ada berapa? Rukunnya puasa ada berapa? Rukunnya zakat ada berapa? Rukun syahadat ada berapa? Rukun haji ada berapa? Ibadah kalau tidak terpenuhi rukunnya, bagaimana? Sah apa enggak? Sah. Ya, tidak sah. Ayo, rukun wudhu ada berapa? Hah? Hah? Rukun sholat ada berapa? Artinya jangan-jangan masalah sholat itu kita anggap sunnah padahal rukun. Salah satu rukun tidak terpenuhi maka tidak sah. Yang kedua, ibadah itu harus terpenuhi syaratnya. Ketika ibadah itu tidak terpenuhi syaratnya maka tidak sah. Salat kita harus mengenal syaratnya adalah harus berwudu. Kita harus mengenal air. Air ini air yang bagaimana? Jangan-jangan airnya air mustamal, jangan-jangan airnya air mutanajis, jangan-jangan. Ini kita harus belajar tentang syarat itu. Mungkin selama ini kita mengatakan bahwa ada namanya air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa. Itu menurut pendapat siapa? Menurut pendapat Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi mengatakan air kurma bisa dipakai untuk berwudu. Maka kita harus belajar dengan muqaranatul madzahib. Buka dalam kitab At-Tajrid. Yang kedua. Yang ketiga, ibadah itu ada pesan moralnya. Ada pesan moral ibadah itu kepada diri kita. Seperti sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang yang melakukan sholat, tetapi masih juga melakukan kemungkaran yang kita sebut dengan STMJ. Sholat terus maksiat.
Jadi tidak berbias. Sholat, puasa, pesan moralnya adalah la'allakum tattaqun. Berapa tahun sudah kita berpuasa, namun kita tidak takwa-takwa. Zakat, pesan moralnya zakat, pesan moralnya adalah dalam surah Al-Baqarah, dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah diungkapkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haji ada pesan moralnya, al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ada 3. Tapi kadangkala orang berhaji, kadangkala padu. Yang keempat, ibadah itu ada dampak sosialnya. Salah satu contoh dampak sosial ibadah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, artinya memberikan kedamaian kiri kanan kita, memberikan kedamaian kepada tetangga kita, memberikan kedamaian pada keluarga kita. Realitanya kadangkala kita bertetangga masih sikut, melihat tetangga punya mobil baru, apa kita paling juga kreditan, paling juga ini seringnya kita adalah merendahkan orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, ibadah itu harus mengetahui ilmunya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu amalin bila ilmin mardudun indallah wala tuqbal. Semua amal ibadah tidak didasari dengan ilmunya ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Sering kita melakukan ibadah-ibadah tapi kita tidak mengenal dasarnya, tidak mengetahui. Hanya termasuk dengan taklidul a'ma. Salah satu contoh, ada orang sholat Allahu Akbar ditaruh di dada, Allahu Akbar ditaruh di sebelah kiri, Allahu Akbar taruh di atas pusat, Allahu Akbar taruh di bawah pusat, Allahu Akbar ada yang tegak lurus, ada ini, Allahu Akbar. Iya kan? Ono toh? Kalau kita melihat orang yang demikian, kadangkala kita menyalahkan. Kalau kita melihat orang-orang yang demikian, kita menyalahkan, padahal itu sesungguhnya tidak salah. Karena kedangkalan ilmu pengetahuan kita. Alhamdulillah sudah minum Sprite. Allahu Akbar ditaruh di dada. Dasarnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, maka ditekan. Allahu Akbar ditaruh di sebelah kiri. Karena di sini ada hati, yatakallab, yang senantiasa berubah-ubah, maka ditekan. Allahu Akbar di atas pusat, karena sesungguhnya setan-setan yang menggoda itu ada di dalam perut, karena perut kita kekenyangan. Allahu Akbar di bawah pusat, karena sesungguhnya di bawah pusat itu yang sangat berbahaya. Tembak sana, tembak sini. Ngangkang sana, ngangkang.
Sini. Allahu Akbar, tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena menghadap inspektur upacara saja kita siap tegak lurus, ya kan? Apalagi menghadap Allah. Allahu Akbar, ini benar. Allahu Akbar, ini benar. Mereka mendahulukan kanan daripada kiri, nah, kan? Karena tuntunannya yang kanan ini di atas, maka diputar. Meniga kalikan adalah sunnah. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Yang tidak benar itu adalah Allahu Akbar. Memang aneh, ini aneh. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Jadi ada pernah di masjid di Semarang ini, ketika dia sholat begitu, tak titeni bib, tak tunggu. Selesai salam, Mas, kamu tahu nggak dalilnya begini? Enggak, Pak. Terus tahu dari mana? Aku lihat orang begitu, maka saya ikut-ikut. Nah, ini salah. Ini salah. Ilmu itu harus belajar. Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak mengetahui tentang ilmunya. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, ibadah itu harus khusyuk. Ibadah apa saja harus khusyuk. Ketika sholat harus khusyuk, kita puasa harus khusyuk, ketika kita menunaikan haji harus khusyuk. Ya, ada juga ya, ketika sholat itu asyhadu an la ilaha illallah, digini-gini kan, asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi kalau jenengan pergi ke Mekah, ke Madinah. Kalau Habib Ghazi ini ya setiap bulan pergi umrah, setiap tahun pergi haji, dia tahu persis. Jadi pernah Habib, istri saya itu nanya, kok kenapa ada orang begini ya? Bahkan itu orang dari mana, Mbah? Dari mana ya? Itu orang Taliban. Ciri-cirinya apa? Hitam, nek putih, tali rapia. Ya kan? Taliban kan? Ciri-cirinya apa? Hitam. Ya kan? Nek putih, ya tali rapia. Itu benar ketika asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah alam semesta. Asyhadu an la ilaha illallah, ikilo. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Ikilo. Semua ada ilmunya. Kemudian yang saya katakan tadi, harus ibadah itu khusyuk. Di dalam Al-Quran diungkapkan masalah sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alangkah beruntungnya orang-orang beriman ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Ibu-ibu, pernah jenengan khusyuk sholatnya? Pernah? Ibu-ibu pernah khusyuk sholatnya, bapak-bapak pernah khusyuk sholatnya. Ketika apa? Ketika kesandung. Allah. Ketika kesandung. Jadi khusyuknya itu, khusyuk kesedihannya itu karena kesandung. Ini orang
Padahal dalam hadis Rasulullah, la sholata illa bil khusyuk. Tidak dikatakan sholat itu kalau tidak khusyuk. Itu yang keenam. Apa itu artinya khusyuk? Khusyuk itu adalah konsentrasi penuh, fokus. Seakan-akan memang kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang namanya ibadah itu harus disesuaikan dengan fisik. Enggak usah ngoyo. Ketika ada orang sholat tahajudnya 20 rakaat, atau dia sholat, atau dia puasa seperti Nabi Daud alaihissalam, kita mau ikut-ikutan, harus kita sesuaikan dengan fisik kita. Kalau toh kita paksakan, maka akan menjadi makruh. Jadi harus kita sesuaikan dengan fisik kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayolah dalam kehidupan kita ini, kalau memang tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah, maka 7 komponen itu harus kita penuhi. 7 komponen itu harus. Kalau toh tidak, maka saya katakan tadi, jangan-jangan ayam lebih baik daripada kita. Atau jangan-jangan orang yang cacat, yang tidak sempurna, itu justru lebih baik ketimbang kita. Saya pernah berhaji di Mekah, itu saya melihat orang buta di Masjidil Haram jam 1 malam. Saya itu berpikir, saya bilangkan dengan jemaah yang saya bawa, ayo coba kita lihat itu orang yang buta itu, kira-kira proses istinjanya bagaimana. Kalau dia tinggal di kawasan Masjidil Haram, memencet lipnya bagaimana? Dia tanpa pengawal, tapi subhanallah, dia punya peka rasa. Kemarin juga pergi ke Madinah, saya melihat orang yang buta tapi dia membaca Al-Quran. Pakai apa? Ya, terus Masya Allah. Sementara sempurna kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kesempurnaan kita ternyata lebih hina ketimbang mereka. Kesempurnaan fisik kita, ternyata kita tidak ada apa-apanya terhadap mereka-mereka itu. Atas dasar itu, biar kita hina di hadapan manusia, tapi kita berupaya untuk mulia di hadapan Allah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah, rezeki kita berlimpah ruah, saged tindak Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, lan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.